Jadi Anda bisa perhatikan yang perbedaan antara versi foto dari fotokopi ijazah KPU Pusat dengan UGM ya. Satu yang paling krusial adalah di KPU tidak ada nomor ijazah di sebelah kanan. Tuh lihat ya, kosong ya. Sedangkan yang versi UGM ada sebelah kanan. Dan pada saat itu tahun 2022 Pak Sigit Sunarto mengatakan ini yang asli. Kalau yang beredar di internet itu memang nggak ada nomor di sebelah kanan. Adanya hanya nomor di sebelah kiri aja. Ya, yang 1681 ya kan? Itu yang sebelah kiri ya. Ya, kalau ya kanan dalam pandangan alay. Jadi intinya ada dua nomor yang versinya UGM ya tahun 2022 ya. Itu ada nomor di atas pojok kanan atas dan pojok kiri atas. Sedangkan di KPU Pusat hanya ada di pojok kiri atas. Yang pojok kanan atas nggak ada nomornya tuh ya. Kemudian itu ya perbedaan pertama. Kemudian yang kedua perbedaan dengan Bareskrim. Foto dari fotokopi ijazah. Bareskrim tidak menampilkan foto dari ijazah asli. Ya, jadi sampai dengan hari ini ijazah asli masih goib. Ya, jadi Bareskrim 22 Mei 2025 itu hanya menampilkan foto dari fotokopi. Ya, dan posisinya di versi Bareskrim itu ada lipatan di tengah persis, kemudian ada tumpahan semacam tumpahan kopi di tengah persis. Ya, itu. Nah, sedangkan yang ditunjukkan oleh KPU tidak ada tumpahan kopi bersih dan tidak ada lipatan. Ya, nah jadi ada 3 setidaknya perbedaan dengan 2 ijazah yang tunjukkan ya. Jadi di KPU versinya tidak ada nomor di sebelah pojok kanan atas, tidak ada tumpahan kopi dan tidak ada lipatan ya. Nah sekarang dan meminta kepada Polda Metro Jaya untuk segera. Usai mendapat salinan ijazah Jokowi yang dipakai mendaftar di KPU, Rai Suryo CS semakin yakin dengan analisisnya terkait kejanggalan ijazah Jokowi. Menanggapi hal tersebut, Guru Besar Ilmu Komunikasi Universitas Airlangga, Profesor Henry Subiakto menyampaikan pandangannya. Menurutnya, persoalan hukum terkait ijazah Jokowi yang dipakai mendaftar KPU itu apakah asli atau tidak, sudah seharusnya diselesaikan dan dibuktikan secara hukum di pengadilan. Proses hukum untuk ini harus dilakukan secara terbuka, transparan, dengan melibatkan para ahli yang independen dan berkomitmen pada kebenaran, kata Henry, dikutip dari akun media sosialnya, Minggu, 5 Oktober 2025. Sebelum ada keputusan hukum yang objektif dan inkrah terkait kebenaran asli tidaknya ijazah sebagai kasus utama, maka siapapun warga negara yang ragu-ragu, bertanya atau berpendapat tentang ijazah tersebut, tidak boleh dilaporkan sebagai kasus pelanggaran UU ITE dengan dalih pencemaran nama baik atau fitnah. Apalagi ditersangkakan telah menyebarkan kabar bohong hanya karena orang atau pelakunya tidak yakin dengan persoalan keaslian ijazah itu. Maka selesaikan dulu secara hukum pokok masalah atau kasus utamanya. Baru setelah fakta hukum diketahui, jika masih ada orang yang berniat mencemarkan nama baik dengan mengabaikan fakta atau menyebarkan pemberitaan bohong, maka orang YG punya niat jahat seperti itu baru bisa terancam pasal-pasal UU ITE, urainya. Kalau hanya orang-orang yang ragu, orang yang tidak percaya terhadap keaslian ijazah lalu belum sudah diadili dan dihukum dengan dalih fitnah dan pencemaran nama baik, kemudian ternyata belakangan keraguan dan tuduhan mereka terbukti benar secara hukum, maka hukum dan pengadilan akan menjadi ajang ketidakadilan. Penegakan hukum dan pengadilan negeri ini akan makin sulit dipercaya, karena putusannya bertentangan antara pengadilan yang satu dengan keputusan pengadilan yang lain. Oleh karena itu, Presiden sebagai kepala negara perlu segera membentuk tim independen untuk mencari fakta sekaligus mempercepat adanya pengadilan yang terbuka dan transparan untuk membuktikan asli tidaknya ijazah YG dulu dipakai Jokowi untuk mendaftar calon wali kota Solo, calon gubernur DKI 2012, calon presiden 2014, dan calon presiden 2019. Gara-gara dia semua jadi kacau. Menteri Keuangan sama Danantara jadi saling lempar masalah utang kereta cepat. Daripada utang kereta cepat ini ditagih ke Menteri Keuangan atau Danantara, tagih sono ke Jokowi. Suruh dia tanggung jawab, bayar utang kereta cepat. Kan dia yang ngotot pengen. Maaf kalau menyebut kekisuran belakangan ini apa yang banyak terjadi. Misalnya soal ijazah. Soal ijazah Presiden ribut sampai sekarang, masif sekali gerakannya. Itu apakah tidak bisa ditangkal agar tidak sampai terjadi suatu saat hal-hal seperti itu? Soal ijazah Presiden asli itu apa tidak, itu pelanggaran hukum atau pelanggaran etik? Ini sebenarnya tidak akan terjadi soal pelanggaran itu kalau undang-undangnya ketat, mengatur, mengantisipasi agar itu tidak terjadi, dan kalau terjadi apa akibatnya. Misalnya kasus ijazah Pak Jokowi yang sekarang ini, saya ikut bicara sebentar kemarin. Saya tidak peduli
apakah ijazah Pak Jokowi itu asli atau tidak, saya tidak peduli karena itu tidak akan ada akibatnya terhadap proses ketatanegaraan kita. Dalam arti begini, taruhlah misalnya, betul tuh ijazah Pak Jokowi palsu misalnya. Lalu ada yang mengatakan gini, kalau betul ijazah Pak Jokowi palsu, maka seluruh keputusan-keputusannya selama menjadi presiden itu batal. Tidak sah. Saya bilang, enggak lah. Apa hubungannya? Itu kan hukum tata negara. Kalau pidana, iya. Pidananya bisa. Kalau terjadi pemalsuan, itu karena kebohongan. Kebohongan publik karena pemalsuan. Itu bisa, tapi pidana itu tidak menyangkut ketatanegaraan ke orangnya. Kalau ketatanegaraan, misalnya pengadilan memutuskan hari ini, Presiden kemarin ijazahnya palsu, maka semua keputusan saya bubar negara ini. Undang-undang pemilu, dia yang buat, pemilunya udah selesai. Yang tanda tangan tuh Presiden. Apa tidak sah? Yang mengangkat hakim-hakim itu tanda tangannya Presiden, hakim MK. Apa putusannya batal semua? Pengangkatan menteri, diangkat oleh Presiden, tidak sah? Apa batal semua itu kebijakan perjanjian internasional dan sebagainya? Enggak. Enggak bakal tidak sah. Karena apa? Kalau pendekatannya hukum tata negara dan hukum administrasi negara, itu dalilnya itu keputusan yang sudah dibuat secara sah oleh kedua belah pihak, itu harus dijamin kepastian hukumnya. Wah, itu berlaku. Kalau salah ya sudah, misalnya kita kontrak dengan Cina, bikin jalan tol gitu, bikin. Ya, baik. Oke, teman-teman, selamat datang di channel ini. Teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, di mana tadi kita telah lihat cuplikan video yang sangat menarik tentang permasalahan kasus ijazah palsu Joko Widodo. Nah, kita teruskan di sini, teman-teman. Kita lihat bagaimana perkembangan kasus ijazah palsu Joko Widodo dengan kita melihat apa yang menjadi isi hati dari para netizen ataupun tanggapan-tanggapan dari para netizen. Nah, kita lihat di sini, mereka menyampaikan di sini, karena tidak punya yang asli, makanya tidak berani untuk menunjukkan ijazahnya. Nah, artinya di sini teman-teman, netizen menyatakan di sini, karena si Jokowi ini tidak mempunyai ijazah asli, makanya dia tidak berani untuk menunjukkan ijazahnya itu. Kemudian di sini kita lihat disampaikan cabut hak pensiunan, jangan dibayar lagi. Nah, selanjutnya di sini Jokowi kaya raya dengan menggunakan ijazah palsu. Nah, betul sekali, Pak Prabowo harus segera bentuk tim independen masalah kasus ijazah Jokowi segera. Jadi sampai kiamat gak mungkin ijazah ditunjukin ke publik. Gak ada ijazah mau diapain lagi ya. Nah, di sini teman-teman kita lihat membuat dia dan menggunakan uang palsu saja di penjara, apalagi ijazah palsu dan digunakan sebagai syarat menjadi presiden. Ini benar-benar kejahatan internasional. Jangankan di penjara, ini wajib dihukum yang seberat-beratnya. Nah, kemudian teman-teman di sini ya, para ahli, para ilmuwan, para penegak hukum dan semua rakyat Indonesia bergerak demi kebenaran dan demi keutuhan negeri ini ya. Janganlah negeri ini hancur atas ulah satu orang Jokowi. Cepat selamatkan negeri ini. Nah, di sini teman-teman disampaikan hakim tunjukkan perjuangannya kepada rakyat demi kebenaran hukum dan keadilan hukum biar negara ini bisa aman dan nyaman ke depannya. Nah, di sini diawali dengan kepalsuan akan berakibat hancur seperti Jokowi bilang sehancur-hancurnya. Nah, di sini Jokowi kalau punya ijazah coba perlihatkan ke publik, jangan cuma diam, gak usah pakai orang lain, tapi saja si Jokowi, Roy Suryo, CS dan UGM asli atau palsu sudah cepat selesai. Nah, memang Mukidi sangat parah kebijakan-kebijakannya ya. Mulai dari MA, IKN, ijazah palsu, kereta cepat dan masih banyak lagi yang lainnya. Ya, Prabowo sekarang emang jadi presiden secara sah, tapi ingatlah pada masa dua kali ternyata lawan Anda itu ijazahnya palsu. Jadi kalau Prabowo punya ijazah asli, masih bisa kalah 2 kali sama ijazah yang palsu. Jadi saat Prabowo balas dendamnya, ya hakim perintahkan usut ijazah Jokowi selesai, rakyat bersama Prabowo. Nah, miskinkan dan penjarakan biar adili yang turut merekayasa harus dihukum seumur hidupnya. Kemudian di sini teman-teman disampaikan saya mau IKN diaudit, lalu pembelian saham Fraport 51% era Jokowi diselidiki karena negara CMA dapat 0,3% dari Fraport, kata Menteri Purbaya selain kasus ijazah palsu. Nah, kemudian teman-teman di sini Bapak Prabowo harus secara tegas
menyelesaikan ijazah palsu Jokowi dan Gibran ya. Segera bentuk tim independen yang tidak berpihak melalui pengadilan, bukan semua kebenaran. Kalau memang terbukti palsu, tindak secara tuntutan hukum. Kalau tidak terbukti, pulihkan nama baik dan tindak secara tuntutan hukum bagi para penuduh ijazah palsu. Nah, Jokowi katanya Jawa Solo pintar bohong, pintar menipu, kami trauma pilih Jawa, pilih lagi Jawa Solo jadi presiden, bikin gaduh negara. Kemudian kesalahan fatal ada di KPU sebagai penyelenggara negara, penggunaan ijazah palsu termasuk korupsi. Nah, tuntut saja UGM dan Rektor OVA melindungi orang yang salah. Kemudian teman-teman di sini disampaikan bosan urusan ijazah gak kelar-kelar juga. Mahal ini hanya bisa dengan rakyat turun ke jalan karena pihak yang berwenang apalagi kepolisian sudah tidak bisa diharap lagi ya. Sudahlah tangkap Jokowi dan yang terlibat susah amat, seret aja ke pengadilan biar dibawa ijazahnya, hanya pengadilan mau tunjukin ijazahnya. Jadi sengaja polemik ijazah gak selesai agar masalah lain tak muncul ya. Kalau palsu, sita saja harta kekayaannya, jangan kasih tunjangan kalau nggak mau mungkin yang asli. Nah, seandainya Pak Jokowi mau legowo dan skataria untuk mengakhiri polemik ijazah, tunjukkan ke publik ya, karena bukan merupakan aib menunjukkan jati diri dan merupakan kebanggaan menjadi yang terbaik di negeri ini. Nah, kita lihat lagi di sini teman-teman disampaikan kalau betul ijazahnya palsu berarti kan selama 8 ini nipu rakyat. Heran memenjarakan orang sementara masalahnya masih abu-abu. Kenapa orang-orang Indonesia seperti ini? Jadi kalau orang baik, dia menunjukkan identitasnya dengan jelas dan perkataannya sederhana, tak melebihi bata diatur dengan kemampuannya, tapi jelek tak sebanding dengan tingkahnya. Jadi udah pasti palsu, kalau gak palsu udah dulu ditunjukkan ke publik. Nah, kemudian di sini disampaikan heranku juga Jokowi seakan-akan tidak punya kesalahan, biasa-biasa saja. Ada orang sedikit saja salahnya sudah lain-lain wakilnya. Makanya Jokowi malah tersenyum-senyum saja. Nah, kemampuan analisa untuk memutuskan kebijakan untuk negara dan rakyat selama apa ya, sedalam apa. Tidak matang buktinya karena cepat rugi besar atau mau menggadaikan negara. Nah, yang dikatakan Pak Mahfud MD ada benar, tapi yang kita kaji efek dari perbuatan itu adalah niat jahat dari si pemalsu dokumen data diri akibat dari perbuatan orang. Nah, palsu ini negara harus menanggung hutang, ini jelas kejahatan yang disengaja untuk merusak negara. Persengkolohan ini harus bertanggung jawab, jangan ada toleran atas kejahatan ini. Nah, seluruh Indonesia pun gak ijazah foto hanya pakai kacamata gak boleh, oleh kan harus jelas ini malah agar kelihatan samar ukarnya. Dari sini udah bisa dicurigai. Nah, coba di lab kertas itu ketahuan ya, lama atau baru. Kertas ijazah yang lama pasti ketahuan lama dan barunya. Usia kertas gak bisa dibohongi. Walaupun disiram air kopi, cara mereka membuat agar terlihat lama. Coba di lab kertas ijazahnya pasti ketahuan. Kemudian teman-teman di sini, kalau menurut saya Jokowi lah rajanya Indonesia karena pada tidak berani memproses atas kebenarannya. Jadi kalau ada ijazahnya dan asli pasti siapa saja boleh lihat, bahkan siapapun boleh periksa ya, ataupun uji pakai metode apapun asli ya tetap sebaliknya. Nah, kemudian di sini teman-teman disampaikan oleh netizen satu ini dengan menyatakan maaf banget, sekali lagi maaf, begini lah jadinya negara yang dipimpin orang sipil tidak pernah berpendidikan di Lembahanas. Gimana bisa dipimpin negara apalagi orang bukan dari birokrat? Maka politik lebih selektif mencalonkan kadernya. Saran dari rakyat kecil dengan gadanya bebas berpolitik ya. Tanggal parpol dibatasi, pada dasarnya ketum parpol menghendaki jadi orang nomor 1 baik dari RT sampai dengan saat mohon maaf ya, sampai dengan presiden yang tidak komitmen. Dengan sangat mohon maaf ini dijadikan suatu pelajaran yang berharga bagi bangsa Indonesia. Apa saja yang berlebihan mengakibatkan gaduh. Salam hormat untuk bangsa Indonesia yang besar ini. Oke teman-teman, demikian saja cuplikan video kali ini. Terima kasih telah menontonnya dan sampai jumpa di video berikutnya.